Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel aku MIY Journey. Hari ini aku mau ngomongin tentang Raudhah. Sebelumnya aku udah ngomongin tentang Ka'bah. Hari ini aku mau ngomongin tentang Raudhah. Sebelumnya teman-teman harus ketahui Raudhah merupakan taman surga di mana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana dikatakan Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara rumah dan mimbarku adalah taman surga. Sekarang rumah Rasulullah itu merupakan merupakan makam Rasulullah, di mana ada makam Rasulullah, ada makam Umar bin Khattab, dan ada makam Abu Bakar sahabatnya Rasulullah. Nah, di sini dikatakan bahwa jika kita berdoa di Raudhah, insya Allah doa kita akan terkabul sesuai dengan amal perbuatan kita. Raudhah merupakan salah satu tempat yang doanya bakal dikabulkan, tempat yang mustajab untuk doa. Nah, aku menceritakan sedikit tentang pengalaman aku ke Raudhah. Sejujurnya, Raudhah itu sangat sulit dimasuki, teman-teman. Sangat sulit banget, rame, Masya Allah, ya Rabbi, banyak banget. Ada yang keinjek-injek, ada yang ke seret-seret gitu kan ya. Jadi, pengalaman kita mulai bercerita ya, teman-teman. Waktu itu aku diberi kesempatan sama ustazah dan rombonganku. Pada malam itu kita langsung pergi ke Raudhah. Dan jam Raudhah itu kalau nggak salah di waktu itu, aku nggak tahu sekarang, di waktu aku umrah itu tepatnya setelah Isya, dan saat pagi itu di saat waktu duha gitu ya. Nah, saat aku masuk ke Raudhah, teman-teman tahu, masuk ke pintunya itu kita harus cari pintu yang paling depan, karena Raudhah ini itu berada di bangunan lama Masjidil Nabawi. Bangunan lama, karena sekarang kan Masjidil Nabawi udah diperluas, udah luas banget. Nah, Raudhah itu ada di bangunan lama di bagian depan. Otomatis teman-teman kalau udah dapat masuk ke saf yang belakang, teman-teman harus cari pintu lagi buat ke saf yang paling depan. Kalau nggak salah nomor 30 apa ya? 30 sampai 35 atau 30 sampai 36, pintu 30 atau pintu 30 atau 36. Pintu 30 sampai 36 aku lupa lagi, yang jelas pintu pintu jamaah perempuan yang bagian depan. Nah, sampailah kita masuk ke dalam pintu itu. Waktu itu aku di pintu 31 kok nggak salah, karena udah lama dan aku udah tua. Jadi aku lupa. Jadi kalau nggak salah pintu 31 kita masuk ke pintu 31 atau 35. Pokoknya kita masuk ke dalam pintu itu, kata ustazahnya, bikin barisan, jangan mencar, ikutin saya gitu ya. Bikin barisan, jangan mencar, ikuti saya gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya kita masuk, ikutin ustazahnya, kita nggak mencar, kita bikin barisan. Dan ternyata benar kata ustazahnya, benar kata orang-orang, rame banget teman-teman. Masya Allah, rame. Ya Allah ya Rabbi, itu rame banget. Ya Allah, kalau misalkan jamaah seluruh dunia gitu ya dalam satu tempat itu, ya Allah, rame banget guys, teman-teman, rame banget. Jadi, dan kalau misalkan kita udah masuk ke dalam dan udah menunggu waktu dibukanya pintu Raudhah, pintu bagian luar bakal ditutup. Jadi teman-teman gak bisa keluar. Yang di luar gak bisa masuk, yang di dalam gak bisa keluar. Jadi teman-teman, itulah kenapa di video sebelumnya aku katakan, kalau sebelum ke masjid, sebelum keluar dari hotel, mending ke toilet dulu ya. Ingat ya, ke toilet dulu. Oke? Lagi mau ke Raudhah, rame. Karena udah ditutup pintunya, nggak bisa keluar. Kalau udah di luar nggak bisa masuk lagi, rugi karena ngantrinya lama, susah gitu ya. Dan akhirnya kita masuk ke dalam pintu itu, kita masuk ke dalam tempat antrian lah istilahnya, antrian masuk ke Raudhah. Saat itu pintu ditutup dan kita tunggulah giliran kita untuk masuk ke Raudhah. Dan itu lama banget teman-teman. Di sana kerjaan kita apa? Ya kita duduk, kita dempet-dempetan gitu. Dempet-dempetan. Buat berdiri aja susah, berduduk aja susah, udah dempetan banget. Dan untuk masuk ke dalam pintu ini, jadi gini, di Masjid Nabawi itu kan luas. Bagiannya itu bagian depan, ada bagian belakang, bagian tengah kan. Nah, kalau nanti setiap bagian itu tuh ada kayak penyekat gitu loh teman-teman. Aku susah jelasinnya. Pokoknya kayak ada
batasan gitu, kayak disekat gitu. Nah, kita itu harus sampai ke bagian depan saf kita. Nanti sekatan itu ditutup gitu loh teman-teman. Nah, bagian yang saf belakang, kalau ada yang di saf belakang nggak bisa masuk ke depan. Ini tuh kayaknya mungkin maksudnya itu biar nggak desak-desakan, walaupun di dalam pun kita juga berdesak-desakan. Nah, buat masuk ke depan itu pun juga susah teman-teman waktu itu ya teman-teman. Semoga di waktu pandemi ini nggak kayak gitu, ataupun setelah pandemi juga nggak kayak gitu, aku nggak tahu lah, pokoknya wallahu alam. Jelas waktu itu kita desak-desakan sampai kita tuh kayak bikin kereta apinya manusia gitu ya, yang sambil pegang bahu gitu, maju kata usulnya, maju ayo maju gitu kan. Pokoknya maju, jangan sampai putus itu barisan barisan kita gitu kan. Dan di situ masya Allah udah desak-desakan. Terus yang lain, jamaah yang lain yang orang luar negeri, aku nggak tahu orang mana waktu itu, udah jatuh keinjak-injak lagi. Ya Allah, keinjak, ya Allah, apalagi aku yang kecil kayak gini kan. Mereka aja yang tinggi-tinggi gede gitu jatuh keinjak, apalagi aku yang kecil gini gitu kan. Ya udah, astagfirullahaladzim, sambil ya Allah sambil berdoakan, ya Allah sampai, ya Allah semoga sampai ke Raudhah, semoga sampai gitu kan. Pokoknya terus gitu, sambil jalan gitu, sambil menyusuri lautan manusia gitu kan. Akhirnya masuklah kita ke dalam antrian gitu kan, ruangan. Ya bisa sebut aja lah ruangan untuk antri ke Raudhah gitu. Akhirnya pintunya dikunci, yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Di dalam itu kita tetap sambil menunggu, boleh zikir, boleh doa, boleh ya ada yang bercerita juga gitu. Dan kalau bisa teman-teman harus dalam kondisi berwudu, karena nanti di Raudhah kita dikasih kesempatan buat sholat dua rakaat, sholat sunnah. Jadi kalau otomatis sholat teman-teman harus punya wudhu dong. Nah di sana itu karena udah malam, pasti godaan setan banyak banget kan, setan gitu kan, udah ngantuk, terus pengen buang angin gitu kan. Ya namanya juga setan pengen merusak kita gitu kan. Udah ngantuk lah, inilah itulah, kelas aku pokoknya ada aja gitu kan. Sampai ada beberapa jamaah yang bukan dari rombongan aku ngomongnya, ya udahlah kita keluar aja yuk, kita pulang aja, kita besok aja lah ke Raudhahnya gitu, udah ngantuk, sampai kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, ada yang udah tidur di sana, ada yang diem aja kayak gitu. Ya Allah, aku bilang gini banget gitu perjuangan ke Raudhah gitu, tapi semoga dalam hati kan aku bilang, ya Allah semoga gak tau kapan lagi bisa ke Raudhah gitu kan. Akhirnya sama ustazahnya dijelasin, teman-teman boleh tidur asalkan jangan nimpung ke tembok, nggak usah nyandar ke tembok karena itu bisa membatalkan wudhu. Teman-teman, aku garis bawahi, aku nggak tahu tentang, aku bukan seorang ustazah, aku juga bukan seorang ahli yang bisa menjelaskan tentang sholat, ibadah, enggak. Aku ini bercerita khusus tentang sesuai dengan pengalaman aku, sesuai apa yang aku dengar, sesuai apa yang aku lihat, sesuai dengan pengalaman aku pribadi gitu ya. Jadi nggak bermaksud buat menggurui, nggak bermaksud buat kayak ahli dalam ini, enggak. Aku ini bercerita sesuai dengan pengalaman aku. Jadi waktu itu kata ustazahnya, bukan kata aku, tapi kata ustazahnya, boleh tidur asalkan jangan nyandar gini, nggak boleh, ataupun sampai gimana sih ya gitulah. Pokoknya ada media yang bikin kita tuh kayak bisa molor gitu kan, nggak boleh karena itu bisa membatalkan wudhu. Kalau misalnya kita sambil duduk gini, berdiri gini, bentar aku perbaiki ya kameranya. Nah bisa kita gini duduknya, aduh gak kelihatan ya, sebentar ya. Gini, misal kita duduk gini nih, nggak ada sandaran, duduk gini, nggak ada sandaran. Nah jadi kayak gimana ya gitu, pokoknya berduduk gini tidur, terus kita gitu, terus gitu, itu nggak ngebatalin wudhu kata ustazahnya ya. Kata ustazahnya waktu itu nggak ngebatalin wudhu. Terus kalaupun nanti batal, teman-teman bisa kata ustazahnya ya, ingat ini kata ustazahnya bukan kata aku. Boleh dipakai mashaf yang lain. Kalau mashaf Syafi'i kan mengajarkan kita bahwa wudhu tuh sedemikian rupa seperti yang kita lakukan sehari-hari. Kalau misalnya ada mashaf lain, aku lupa mashaf apa ya, kata ustazahnya boleh pakai cipratan air aja.
Aku nggak tahu, wallahu alam. Ya Allah, wallahu alam, ini aku nggak bermaksud buat mengajari ya teman-teman. Ini tuh sesuai dengan apa yang terjadi di waktu itu ya, peristiwa yang terjadi waktu itu. Karena aku mikirnya, kalau ya Allah, kalau bisa aku mau jaga wudhu ini sampai nanti, jangan sampai batal ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus doa gitu kan, jangan sampai batal ya Allah, jangan sampai batal gitu. Karena aku nggak ngerti wudhu pakai yang cipratan air dong tuh, aku nggak ngerti gitu kan. Soalnya kan biasanya kita ya kayak gimana kita gitu kan. Jadi aku berdoanya, ya Allah kalau bisa jangan sampai batal, tolong jagain aku gitu kan. Akhirnya teman-teman tahu nggak yang terjadi di situ? Tahu nggak teman-teman? Ya nggak tahu ya. Maksudnya aku pengen ngasih tahu nih. Ya Allah, desak-desakan teman-teman, ada sampai yang berani nerobos gitu teman-teman. Jadi antara tempat kita nungguin sama Raudhah itu jauh lagi teman-teman. Masya Allah, jauh banget gitu. Jadi antara jalan ke sananya sama tempat tunggu kita nanti dibatasin sama satu penyekat yang kayaknya dari terpal, tapi gambarannya kayak sejadah warna putih. Waktu itu gambarannya kayak ya pola sejadah gitu kan. Nah, sama jamaah yang mungkin gak sabar, mungkin udah lama nungguin, mungkin udah ngantuk, mereka nerobos ke terpal ini. Mereka nerobos gitu. Yang agak kebuka sedikit, mereka loncat, nerobos gitu. Ada yang jatuh, berdiri lagi, loncat lagi, ada yang manjat.